Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 563. Ya, Tuan Zhu. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada gunanya memikirkannya terlalu banyak. Tuan Song tahu betul bahwa Ye Tianzong telah menjelaskan bahwa dia ada di sini untuk menimbulkan masalah hari ini, dan toleransi secara membabi buta hanya akan mengarah pada kemajuan pihak lain. Perintah Zhu Zecheng barusan tidak hanya mengatur agar orang-orang datang untuk mengepung dan menekan, tetapi juga meminta orang gila dari perbatasan utara datang dan mengambil alih untuk berjaga-jaga. Dia belum pernah menggunakannya seperti ini bahkan ketika dia punya perselisihan dendam dengan Sekte Hidup dan Mati sebelumnya. Tampaknya Ye Tianzong hari ini benar-benar membuat marah Zhu Zecheng. Cukup adil. Begitu orang gila muncul, siapa yang bisa menandinginya? Selama dia keluar, saya yakin tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan Ye Tianzong. Sebab, nama orang gila di utara itu seperti guntur di ibu kota provinsi, siapapun yang mendengarnya pasti takut. Sedangkan untuk urusan bisnis, karena keberadaan orang gila dari utara, bahkan gerbang kehidupan dan kematian pun tidak berani bertindak gegabah. Jadi, meskipun Tuan Song sangat menyesal, namun, saya tidak kejam, saya baik terhadap musuh saya. Ada orang gila dari utara, siapa yang berani menyerang grup Piao Xian kita? Setelah Tuan Song berteriak keras, dia berbalik dan berjalan menuju kantor. Ketika mereka mendengar nama ini, ekspresi saudara Chong dan Guo Defeng berubah drastis. Serangga, orang gila dari utara ini ada di sini. Kali ini, aku khawatir akan ada masalah besar. Kupikir tidak peduli bagaimana kita memaksa Zhu Zecheng, dia tidak akan menggunakan kartu truf ini. Lagi pula, dengan munculnya orang gila, itu berarti dia, grup Piao Xian, akan merobek lapisan terakhir penyamarannya. Meskipun konsekuensinya akan membuat orang lain takut padanya, yang lebih penting, ia akan meninggalkan banyak mitra. Bagaimana dia bisa? Tuan, ini memang sangat sulit sekarang. Ini adalah kartu truf terakhir Zhu Zecheng. Saya pikir dia akan membiarkannya begitu saja. Tapi saya tidak menyangka dia benar-benar ingin membawa orang gila dari utara itu ke sana. Ini adalah keputusasaan. Sayangnya, meskipun saya masih memiliki kepercayaan besar pada Tuan Ye, tetapi hari ini berbeda dari masa lalu. Orang-orang yang kami temui kali ini berasal dari perbatasan utara. Kami tidak boleh menyinggung perasaan. Tampaknya kami harus mengakui kekalahan kali ini. Yang aku khawatirkan sekarang adalah begitu Zhu Zecheng menjadi gila, memang benar berurusan dengan Ye Tianzong, tapi kuncinya adalah melibatkan kita. Tuan, mohon tunggu sebentar dan izinkan saya pergi untuk bernegosiasi. Tuan Ye, saya masih belum tahu rutenya. Saya akan pergi ke sana dulu dan mencari tahu apa yang dia katakan. Setelah saudara Chong selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan langsung menuju Ye Tianzong. Gaya lukisan sedang berubah saat ini. Guo Defeng khawatir dan melihat sekeliling, tidak berani berbicara dengan mudah. Dia tidak hanya takut menyinggung Ye Tianzong, tetapi juga khawatir akan pembalasan dari Zhu Zecheng, terutama orang gila dari utara di belakangnya. Setelah dia muncul, apakah gerbang kehidupan dan kematian dapat dipertahankan adalah sebuah pertanyaan. Bagaimanapun, Sekte Kehidupan dan Kematian sekarang dalam masalah besar. Awalnya saya mengandalkan Ye Tianzong untuk menyelamatkannya, tetapi sekarang tampaknya dia sendiri tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Toleransi Zhu Zecheng terhadap Ye Tianzong telah mencapai batasnya. Awalnya, saya hanya ingin bekerja sama dengan Sekte Hidup dan Mati secara diam-diam dan tidak ingin menimbulkan masalah. Dia tahu betul bahwa begitu orang gila utara dipanggil, hal itu tidak hanya akan menimbulkan kepanikan di antara rekan-rekannya, tetapi bahkan sebagian besar kepentingannya sendiri di perbatasan utara akan terpecah. Namun, masalah Paman Fu selalu menjadi bayangan di hatinya, dan dia tidak mau menyebutkannya. Sekarang apa yang dikatakan Ye Tianzong tidak memberinya ruang untuk melakukan serangan balik. Dalam hal ini, belum lagi dia akan dihancurkan, tapi dia lebih suka menyakiti 1000 musuh penghancuran diri. Tuan Babai tidak akan pernah membiarkan dia berhasil. Ada orang-orang Anda sendiri. Ada juga orang gila dari utara yang datang untuk mengambil alih. Hari ini stabil. Dia duduk, menyilangkan kaki, menyalakan cerutu, memandang Ye Tianzong, dan berkata, Ye Tianzong, kamu sangat berbakat. Jika kamu berani menantangku, tunggu saja aku. Orang-orangku akan segera datang. Sekarang, ini bukan pertanyaan apakah kamu boleh pergi atau tidak, tapi pertanyaan tentang bagaimana aku akan menghadapimu selanjutnya.
Tunggu saja aku di sini, dan kamu bisa memikirkan bagaimana kamu akan berlutut bersamaku dan mohon ampun nanti. Apakah itu? Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Ye Tianzong tersenyum acuh tak acuh, tapi tidak banyak bergerak, dia masih duduk di kursinya, duduk kokoh di Diaoyutai. Tuan Ye. Pada saat ini, Saudara Chong datang dengan ekspresi gugup dan gelisah. Dia mendatangi Ye Tianzong dan berkata dengan suara rendah, "Pertama-tama, saya pribadi sangat mempercayai Anda. Namun, pemimpin sekte saya tidak terlalu mengenal Anda dengan baik, dan Anda mungkin tidak mengenal orang gila dari utara ini, tetapi semua orang di ibu kota provinsi kami mengetahuinya. Keluarga mereka memiliki bisnis besar, dan koneksi mereka sangat kuat. Di masa lalu, ada orang yang telah menyinggung perasaannya, atau orang-orang dari utara. Semua orang yang bisa ditutupi oleh orang gila itu telah dimusnahkan, dan bahkan ada kasus di mana seluruh keluarga telah dimusnahkan, jadi begini. Mengapa? Apakah kamu khawatir aku tidak bisa menghadapinya?" Ye Tianzong berkata sambil mencibir, "Tidak apa-apa, wajar jika kamu mempunyai keraguan terhadapku. Tapi saya harap kali ini hal itu tidak terjadi lagi. Saya bisa menangani orang gila manapun di utara, dan Zhu Zecheng ini. Anda, sekte hidup dan mati, bisa menunggu dan menikmati hasilnya. Selain itu, saya akan tetap melakukan apa yang saya janjikan. Saya akan menyelesaikan masalah sekte hidup dan mati Anda. Sebaliknya, Anda harus memikirkan baik-baik mengapa Anda kehilangan kontak dengan saya saat itu. Jika Anda tidak memberitahu saya tentang masalah ini, saya minta maaf, tetapi saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda." Petik 2. Ya, Tuan Ye. Setelah menerima janji Ye Tianzong, Saudara Chong tidak berani berbicara lagi, tetapi mengangguk setuju. Meskipun dia memikirkan hal itu berulang kali dalam pikirannya, dia tidak pernah tahu bagaimana dia berencana mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Apakah dia tidak tahu betapa kuatnya orang gila di utara, atau apakah dia terlalu percaya diri dan benar-benar menggunakan bin bak sebagai makanan? Kembali ke Guo Defeng. Dia tampak acuh tak acuh. Guo Defeng tidak bertanya lagi. Dari ekspresinya, mudah terlihat bahwa dia melakukan perjalanan ini tanpa hasil. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, sebagai pemimpin sekte, tidak peduli betapa tidak senangnya dia dengan Zhu Zecheng di dalam hatinya, dia tidak bisa mengabaikan sekte hidup dan mati. Tampaknya kerjasama dengan pihak lain sangat penting. Versi komputer tercepat dalam 1 menit. Pintu langsung ditendang hingga terbuka. Pertama, 6 atau 7 pria yang tampak kuat, mengancam, dan sombong masuk. Orang-orang ini berbeda dengan penjaga keamanan biasa, mereka jelas memiliki aura pejuang kuno yang kuat. Terlebih lagi, di balik aura-aura tersebut, terdapat aura pembunuhan yang sangat kuat, yang merupakan kompleks yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang merasakan hal yang sama. Jelas sekali, orang-orang ini bukan milik negara, tetapi dibawa keluar dari rantai pertempuran di medan perang utara sepanjang tahun, dan orang-orang biasa tidak ada bandingannya. Semuanya, saya harus membantu Anda hari ini. Ketika pekerjaan ini selesai, kami, Tuan Zhu, pasti akan diberi imbalan yang besar. Tuan Song tidak akan pernah berhenti melakukan apapun. Karena dia sudah putus dengan Ye Tianzong, dia tidak perlu munafik lagi. Sekarang, dia hanya fokus membantu Zhu Zecheng, menjatuhkan Ye Tianzong, membersihkan gerbang kehidupan dan kematian, dan kemudian membiarkan kerja sama berlanjut. Semua yang terjadi sebelumnya semuanya hilang, dan dia tidak akan pernah menyebut yang lain lagi. Ya, orang-orang ini mematuhi perintah secara seragam. Setelah mendengar ini, mereka semua berdiri dan berada di belakang Zhu Zecheng. Melihat mereka muncul, Saudara Chong dan Guo Defeng, yang sudah khawatir, sangat ketakutan sehingga tanpa sadar mereka menggerakkan kaki mereka ke belakang dengan ketakutan di wajah mereka. Perilaku mereka sebenarnya seperti yang diharapkan Zhu Zecheng. Ketika seseorang datang untuk mengambil alih, dia merasa lebih percaya diri. Namun, dia sedikit mengernyit dan berkata dengan curiga, "Mengapa hanya kamu yang ada di sini? Kamu orang gila. Hahaha, aku di sini. Sebenarnya, ini masalah besar sehingga saya masih harus datang dan turun tangan." "Tuan Zhu, tahukah Anda apa artinya setelah saya muncul?" Mendengar tawa hangat ini, Ye Tianzong mencibir di dalam hatinya. Suara yang familiar. Sepertinya orang gila ini adalah orang yang dia kenal. Sangat sederhana. Dia mengikuti Huang Ruzong sekarang, jika dia mengikutinya, dia masih bisa bertahan. Jika tidak, bunuh dia dulu lalu hancurkan Huang Ruzong. Orang gila. Mendengar
Zhu Zecheng sangat bahagia sehingga dia tanpa sadar berdiri dan berlari dengan penuh semangat, berkata, orang gila, kamu akhirnya sampai di sini. Hari ini, kamu di sini untuk membantuku membuat keputusan. Tidak masalah, selama kamu membantuku menyingkirkan ini orang hari ini, saya bersedia melepaskan semua kepentingan saya. Jika saya tidak mengatakan bau mulut hari ini, saya tidak akan bisa tidur di malam hari. Haha, mudah diucapkan, mudah diucapkan. Dengan kata-katamu, meskipun Raja Surga datang, aku akan menyelesaikannya untukmu. Orang yang disebut orang gila itu tersenyum dan mengangguk. Dengan wajah penuh bunga persik, terlihat jelas dia tidak setuju dengan permintaan Zhu Zecheng. Sangat mudah untuk membersihkan seseorang. Kuncinya adalah setelah pihak lain berkompromi, akan sangat membantu untuk membantu Huang Ruzong menyeimbangkan kekuatan di utara dan negara dengan mendapatkan kendali atas bahan mentah yang diangkut oleh grup Piao Xiang. Ini dia. Ikuti saja kepentingan orang lain, dan ikuti siapa saja yang menawarkan manfaat lebih. Apa yang dijanjikan Huang Ruzong pada dirinya sendiri adalah ketika masalah ini selesai, perbatasan utara akan berada di bawah yurisdiksinya. Ini adalah pekerjaan yang berat, jadi dia telah melakukan yang terbaik. Setelah beberapa putaran transaksi, Zhu Zecheng tidak pernah melepaskannya, karena mengingat hubungan antara pasangannya, dia tidak pernah melakukan operasi apapun padanya. Tanpa diduga, matahari muncul dari dalam barat hari ini dia sebenarnya memintanya. Sepertinya orang yang diprovokasinya kali ini adalah masalah besar. Namun, masalah besar hanyalah masalah sepele di hadapan orang gilanya. Adakah orang di negeri ini yang berani menantangnya? Tidak bisa membunuhnya. Bab 564. Kalau begitu, itu maniak gila, orang ini, kamu memikirkan caranya. Dengan janji orang gila itu, Zhu Zecheng merasa percaya diri. Ketika dia berada di bawah sebelumnya, dia tahu bahwa Ye Tianzong memiliki kemampuan bertarung tertentu. Orang biasa tidak bisa berbuat apa-apa padanya, tapi kali ini, dengan prajurit utara ini mengambil tindakan dan orang gila yang memimpin, dia pasti akan menangkap Ye Tianzong. Seiring dengan kedatangan orang gila itu, saya percaya bahwa orang-orang dari gerbang hidup dan mati tidak berani melakukan kesalahan, siapapun yang menaatiku akan makmur, dan siapa yang menentangku akan binasa. Lagi pula, pendukung mereka, Ye Tianzong, akan ditangkap oleh orang gila. Jika mereka masih terus melawan, dia tidak akan keberatan untuk saling menghancurkan. Oke, coba saya lihat, siapakah wanita jalan sembrono yang begitu buta dan berani menyinggung perasaan Anda, Tuan Zhu, rekan saya. Saat ini, Feng Feng datang sambil berteriak. Ketika mereka melewati saudara Chong dan Guo Defeng, pandangan acuh tak acuh membuat mereka ketakutan, dan tanpa sadar mereka mundur 2 langkah. Mereka gelisah, tidak tahu nasib apa yang menanti mereka selanjutnya. Bunuh dia. Zhu Zecheng masih bersorak di belakangnya. Tuan Song tersenyum ringan dan berkata, tidak dapat disangkal bahwa Ye Tianzong memiliki kemampuan tertentu, tetapi di depan orang gila, dia hanyalah belalang yang mencoba menggunakan lengannya sebagai kereta. Faktanya, kami memberinya kesempatan, tapi dia tidak tahu bagaimana cara menangkapnya. Tidak heran kita. Faktanya, meskipun kita ingin menghentikan orang gila itu sekarang, kita tidak bisa melakukannya, karena semua orang tahu bahwa begitu orang gila itu keluar, siapa yang bisa bersaing dengannya. Jika dia ingin seseorang mati, bahkan Raja Neraka pun tidak bisa menahannya. Semua orang mengira Ye Tianzong sudah hancur. Mengucapkan kata-kata sarkastik tidak hanya meningkatkan pengaruh orang gila itu, tetapi juga mengejek Ye Tianzong di dalam hatinya karena kurangnya penghargaan. Namun, tidak peduli seberapa kuat angin dan ombak di luar, Ye Tianzong, orang yang terlibat, tetap bergeming dengan ekspresi tenang di wajahnya. Jika bukan karena orang yang dia hadapi kali ini, dia pasti sudah gila. Mungkin berdasarkan apa yang Anda ketahui tentang dia, Anda akan berpikir bahwa dia memiliki peluang tertentu untuk menang. Tapi sekarang, dia hanya mencoba untuk pamer, dan akhirnya akan menjadi bencana yang sangat besar. Faktanya, dia sangat sombong. Sebenarnya, ketika orang gila itu datang, dia sudah berbalik terlebih dahulu, seolah-olah orang lain sama sekali tidak memenuhi syarat untuk tampil di hadapannya. Saat orang gila itu berjalan di belakangnya, sikap arogan Ye Tianzong menyebabkan gelombang kegembiraan di hatinya yang tenang, dan dia berkata dengan marah, "Nak, kamu melihatku datang, dan kamu masih berani membelakangiku. Aku takut kamu tidak tahu kata kematian. Berbaliklah untukku. Cepat berbalik, atau aku akan membunuhmu." Menyinggung Tuan Zhu sudah merupakan kejahatan keji. Sekarang kamu berani memperlakukan saudara gila dengan enteng. Apakah kamu ingin seluruh keluargamu dikuburkan bersamamu?
Mengapa kamu tidak mengganggu kakak gila, biarkan kami melakukannya untukmu. Lagi pula, tanganku gatal akhir-akhir ini, jadi aku tidak sabar menunggu. Sekelompok adik laki-laki yang dibawanya mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu ketika mereka melihat sikap arogan Ye Tianzong. Ye Tianzong, sebaliknya, perlahan berbalik dalam situasi, kembali ke harapan semua orang. Dia mengangkat kepalanya sedikit, memandang pihak lain dengan wajah tenang, dan berkata, "Orang gila, apa rencanamu padaku? Katakan saja padaku, dan aku akan bekerja sama denganmu." Saya sudah menyiapkan banyak kata, pertama memarahi dan kemudian memukul. Sekarang Zhu Zecheng mengundangnya ke sini dan menghabiskan banyak uang untuk itu, dia tidak perlu bersusah payah untuk membantu. Tapi saya tahu bahwa ketika orang yang disebut pembuat onar itu berbalik dan melihat wajah asli pihak lain, dia langsung terkejut. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Seluruh orang membeku di tempatnya, tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah seseorang telah merapal mantra penahan, tidak ada gerakan untuk waktu yang lama. Namun, semua orang melihat pemandangan ini, tetapi mereka tidak menganggapnya serius. Ini adalah ketenangan sebelum badai, setelah keheningan, akan terjadi ledakan besar. Sudah berakhir. Jika mereka berdua saling berhadapan, mungkin akan terjadi pertumpahan darah. Guo Defeng tidak bisa menahan rasa takutnya. Dalam benak saudara Chong, apa yang baru saja dikatakan Ye Tianzong masih bergema. Meskipun dia tidak optimis tentang Ye Tianzong, dia masih memiliki beberapa keraguan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, "Guru, jangan khawatir, mari kita tunggu sedikit lebih lama." Bagaimanapun, skenario terburuknya adalah kita menyerahkan gerbang kehidupan dan kematian kepada pihak lain tanpa syarat, dan gerbang kehidupan dan kematian itu sendiri berantakan. Itu akan menjadi hal yang buruk bagi mereka untuk mengambil alih. Bagaimana menurutmu? Ini adalah hal terbaik berikutnya. Zhu Zecheng, yang ditempatkan di sana, berteriak keras, "Tidak masalah, orang gila, kamu bisa melakukannya dengan percaya diri dan berani. Kamu berurusan dengan orang lain, dan aku akan membantumu menghadapi akibatnya. Bagaimanapun, anak ini hari ini. Tutup mulutmu." Sebelum Zhu Zecheng sempat selesai berbicara, maniak yang awalnya adalah orang gila yang mengancam itu tiba-tiba berbalik dan meraung. Kemarahan dalam nada itu seperti api besar, yang langsung membingungkan semua orang. Apakah dia meneriaki Zhu Zecheng? Bukankah mereka satu grup? Mereka bahkan mencapai kesepakatan secara pribadi, selama Ye Tianzong ditangani, semua masalah lainnya akan terpecahkan. Tapi sekarang, apa yang tiba-tiba terjadi padanya, kenapa dia tidak bisa mengerti jalannya? "Saudaraku gila, apa maksudmu? Kami tidak mengerti," tanya Tuan Song. Guo Defeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Apakah Anda kenal Tuan Ye? Atau apakah Tuan Ye bosmu?" Detak jantung saudara Chong semakin cepat. Meskipun dia tidak yakin dan bahkan berpikir itu tidak mungkin, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak pada akhirnya. "Saudara gila, beri aku perintahnya. Kami semua mendengarkanmu." Segalanya tampak berkembang di luar perkiraan, namun kesetiaan saudara-saudara tetap tidak berubah. Meski mereka tidak tahu kenapa orang gila ini bersikap seperti ini, mereka hanya menuruti perintah satu sama lain. Selama dia memberi perintah, mereka tidak perlu takut, meskipun itu berarti gunung pedang dan lautan api. Diam, semuanya. Tetapi, sebelum orang-orang ini dapat mengungkapkan kesetiaan mereka, mereka dimarahi oleh orang gila itu. Pada saat yang sama, pada saat ini, tubuhnya bergetar hebat. Dia berdiri di depan Ye Tianzong, gemetar terus-menerus, wajahnya pucat, dan dia bahkan tidak bisa berdiri di depannya. Tidak ada keberanian. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya apakah orang gila itu tiba-tiba mengalami kejang, terdengar suara, pop, yang tajam, dan orang gila itu tiba-tiba melakukan sesuatu yang luar biasa lagi. Di hadapan semua orang, dia benar-benar berlutut di tanah. Berlutut di depan Ye Tianzong, dia menundukkan kepalanya dan berteriak dengan penuh hormat, "Komandan Ye, saya tidak menyangka itu Anda. Jika saya tahu bahwa itu Anda di sini, saya tidak akan berani datang ke sini bahkan jika aku harus meminjamkanku beberapa ratus keberanian. Mohon maafkan aku karena membuat kesalahan ini di depanmu." Kata-katanya sungguh mencengangkan. Sulit dipercaya. Sulit untuk dipahami. Melihat tingkah tiba-tiba orang gila di utara, semua orang benar-benar ketakutan. Senang rasanya memintanya datang dan membantu memecahkan masalah, tetapi karena kebingungan, dia tiba-tiba berlutut di hadapan anak ini. "Dan, komandan yang mana? Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu tidak mengerti sepatah kata pun?"
Bukan, kakak gila, kamu, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Tekan dulu lalu tingkatkan, apakah ini yang terbaik? Tuan Song menelan ludah. Wajah Zhu Zecheng muram seperti tinta, entah kenapa, tiba-tiba dia merasakan firasat yang sangat buruk di hatinya. Mungkinkah dia akan gagal lagi kali ini? Siapa Ye Tianzong ini? Mengapa dia bisa menyerang lebih dulu setiap saat, dan semua kartu trufnya dibobol oleh lawan? Pada akhirnya, dia benar-benar ingin menyerah padanya. Namun, permintaan yang dia buat tidak masuk akal dan dia tidak bisa menerimanya. Jika memang ada ruang untuk bermanuver, dia tidak akan langsung memanggil orang gila utara itu saat itu. Ini adalah kartu trufnya di antara kartu trufnya, jika dia tidak bisa mengatasinya, lalu bagaimana dia bisa menantang pihak lain? Tidak, kamu harus bertahan. Semua ini hanyalah ilusi. Mungkin ini hanya cara orang gila. Kalau disebut orang gila pasti tidak akan mengikuti aturan saat melakukan hal seperti itu. Ya, itu dia. Pasti seperti itu. Bersambung. Nantikan